Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, dan Jemaat Kekasih Kristus, pendengar setia dari Renungan Harian melalui kanal YouTube Reset GKE Pulang Pisau. Hari ini tertanggal 1 November 2024. Sebagaimana tercantum dalam Almanak Nas GKE, maka bagian Alkitab yang akan kita baca untuk kita cermati bersama sebagai renungan pagi hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang diberi judul perikop Rut bertemu dengan Boas. Mari sebelum kita membaca dan masuk dalam perenungan pagi, kita bersatu dalam doa. Allah surgawi, Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih hanya kepadamu. Layakan kami memuliakan Engkau di pagi teduh ini, sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Mempercayakan dan mempertaruhkan hidup kami hanya dalam tangan kuasa-Mu, dan memohon belas kasih ampunan kelayakan daripadamu serta hikmat dan akal budi, agar semua aktivitas yang kami jalankan pada sepanjang hari ini berlangsung dan berjalan dengan baik, selaras dan harmoni dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu terangi hati kami dengan firman dan sabda-Mu, dan bagian Alkitab yang akan kami baca yang terdapat dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7 kiranya menjadi penuntun dan juga pedoman bagi langkah karya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus bersama dengan saya Pendeta Santi Miawati. Mari kita membaca dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7. Perihal Rut bertemu dengan Boas. Dalam bagian Alkitab ini, kita mengenal Rut sebagai salah satu tokoh perempuan yang kehidupannya bisa menjadi contoh atau teladan. Rut sendiri adalah orang Moab yang kita tahu hampir semua keturunan Moab itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kehadiran Naomi membawa dampak besar bagi kehidupan seorang Rut. Dalam pasal sebelumnya kita menjumpai bahwa ketika ia yang telah kehilangan suaminya yang adalah anak dari Naomi, memastikan diri hendak tetap bermanfaat bagi keluarga mertuanya. Dan bahkan ia rela meninggalkan keluarga kandungnya sendiri untuk mengikuti jejak Naomi yang memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Dari satu-satunya keinginan Rut ini, kita mengenal dan menemukan bahwa secara perlahan imannya bertumbuh dalam keyakinan dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Dan bahkan kita juga menjumpai bahwa paling tidak ada dua karakter yang dimiliki Rut yang membuatnya pantas menjadi teladan bagi kita. Yang pertama adalah setia. Ibu Bapak Saudara Jemaat Kekasih Kristus, kata setia adalah kata yang tentu lekat dengan harapan dari setiap orang, karena kata setia itu mencerminkan karakter baik, mencerminkan karakter terpuji, mencerminkan karakter yang bisa dipercaya. Dan hal inilah yang kita jumpai dalam diri seorang Rut, di mana ia menempatkan nilai dirinya sebagai seorang perempuan yang ia tahu betul dapat ditentukan dari kesetiaannya. Dan hal inilah yang dimilikinya. Ia bukan hanya setia kepada suami selama dia masih hidup, selama suaminya masih hidup, tapi bahkan setelah ia mengecap atau berada dalam status janda pun Rut menunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya.
Dari sini kita menjumpai bahwa tidak ada nilai yang lebih tinggi dari kesetiaan yang dicari oleh seorang pria dari wanita, dan hal inilah yang dilihat Boas kemudian dari Ruth. Dan kemudian yang kedua, karakter sebagai seorang pekerja keras. Ibu bapak, saudara, dan jemaat kekasih Kristus, setelah Naomi kemudian semakin berusia lanjut, dan ia pun juga berinisiatif untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bekerja setelah suami dan anak-anak laki-lakinya sudah tiada lagi. Dan ketika berdua dengan Ruth yang memastikan diri akan tetap mendampingi ia untuk pulang kembali ke kampung halaman, bahkan tanpa rasa malu, Ruth bahkan pergi ke ladang gandum dan meminta sisa-sisa gandum yang ada di ladang untuk dikumpulkan dan dibawa pulang. Dan bahkan meskipun dia mendapat belas kasih dari pemilik ladang, yaitu Boas, karena disinilah kemudian keduanya bertemu, Ruth tetap tidak mau duduk diam. Ia sibuk bekerja, dan dari sini kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja juga di balik kerja keras itu. Dan menjadi nilai lebih dari seorang Ruth, karakter ini kemudian menjadi nilai positif yang dipandang atau dilihat dari Boas dari dirinya. Nah, ibu bapak, saudara, jemaat kekasih Kristus, walaupun dalam nas ini memperlihatkan hubungan personal melalui perjumpaan antara Boas dan Ruth, namun kita tahu bahwa dua karakter yang dimiliki Ruth adalah dua karakter yang pantas dan patut ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi seorang yang setia tentu tidak terbentuk dengan begitu saja. Ada pengalaman yang menempa membentuk karakter itu ada dalam diri setiap orang. Dan pelajaran yang kita petik dari kehidupan seorang Ruth ketika ia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan keluarga suaminya bersama dengan mertuanya, maka ia belajar tentang rasa dan membangun kepercayaan yang besar kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Itu sebabnya dalam pasal 1 ayat 16 kita menjumpai kalimat Ruth yang menegaskan tentang pembelajaran yang telah membentuk karakter ini. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Karakter ini akan menjadi kuat dalam diri setiap kita yang terus berupaya dan belajar dari setiap pengalaman hidup untuk membangun harap dan percaya yang besar serta utuh itu hanya kepada Tuhan. Karena itu dengan sendirinya secara perlahan akan membangun kehidupan keimanan yang jelas dan tegas dalam diri kita. Kemudian hal yang kedua tentu dari karakter yang ditunjukkan oleh Ruth, ketika walaupun ia tahu bahwa sebagai seorang perempuan ada banyak keterbatasan yang mereka miliki, baik dalam menjaga kehidupan ekonomi mereka yang tentunya tidak lagi semudah semula ketika suami mereka masih hidup dan masih bekerja bagi mereka. Tapi itu tidak menutupi dan tidak menghalangi niat baik dan positif dalam diri mereka, baik Naomi maupun Ruth, untuk tetap bekerja dan tidak hendak membebani orang lain. Meskipun kemudahan ditampakkan melalui perjumpaan Ruth dan Boas, dengan Boas memberikan ruang yang luas bagi Ruth untuk dapat mengambil sisa-sisa gandum dan bahkan mengkhususkan agar Ruth tidak mencari di tempat lain, tapi tidak menempatkan Ruth untuk seketika kemudian memudahkan keadaan itu untuk apa yang mereka dapatkan dengan lebih cepat. Tapi ia tetap bekerja dengan tekun, ia tetap bekerja dengan keras, karena ia berpikir itulah caranya mengabdikan diri kepada mertuanya yang sudah berusia lanjut. Nah, karakter ini pula adalah karakter yang juga harus dan patut kita teladani dalam kehidupan kita. Karena bisa saja dalam menjalani hidup rupa-rupa keadaan kita temui, ada kemudahan, ada kesukaran. Ada kenyamanan, ada ketidaknyamanan. Tapi ketika niat hati
menempatkan kita untuk berpikir serupa dengan Ruth, maka akan menolong kita untuk membangun karakter diri yang tegas dan kuat dalam diri kita, dan membuat orang juga akan menilai kita lebih positif dari apa yang orang temukan dalam diri kita. Dan kini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita pun percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu bagi hidup kita, maka respon yang kita berikan bagi kemudahan dan ruang serta kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat memanfaatkan setiap hal yang telah Tuhan berikan, mari kita juga bekerja, mari kita juga bertekun, mari kita juga mengelola dengan baik setiap ruang, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, agar kehidupan kita pun berjalan dengan baik dan nilai-nilai positif tidak akan luntur dan hilang dengan begitu saja, hanya karena kemudahan dan kesempatan yang diberikan. Mari kita jalani hari ini dengan segala aktivitas kita. Mari kita tekuni rupa-rupa tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Dan mari kita kuatkan nilai dan karakter diri kita dalam bentuk setia dan bekerja, yang tentunya akan mendatangkan berkat-berkat baru dalam kehidupan kita sekarang ini dan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bangun kembali pada pagi hari ini, dan diberkatilah kita dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Terpujilah namanya, dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda pengajaran-Mu. Terima kasih Tuhan ketika hari ini kembali ditampilkan cerita inspiratif bagi kami. Melalui kehidupan seorang Ruth yang bersama-sama dengan mertua perempuannya Naomi yang telah kembali ke kampung halaman. Memastikan diri bahwa mereka akan tetap bekerja. Memastikan diri bahwa mereka akan tetap bertekun. Dan memastikan diri bahwa setia mereka kepada Tuhan akan menolong mereka untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan baik dalam kehidupan mereka yang dapat mereka manfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Dan kiranya melalui kisah inspiratif pertemuan Boas dan Ruth ini menuntun hati pikiran kami dan umat-Mu saat ini agar juga bertekun dan bekerja sebagaimana tugas dan tanggung jawab, sehingga kehidupan kami pun bermanfaat dimanapun kami berada. Dan pada saat ini kami pun berdoa buat semua jemaat Tuhan dalam berbagai situasi, kondisi, dalam pergumulan, perjuangan, dan harapan, lebih-lebih jemaat Tuhan yang dilayani di Jemaat GKE Victoria, Pulang Pisau. Tuhan telah menempatkan para pekerja, Tuhan telah menempatkan hamba-hamba Tuhan untuk berinteraksi dan menyampaikan kabar baik tentang kehadiran Tuhan yang kuasa dengan segala hal yang telah Tuhan kerjakan. Sehingga setiap kami, baik para pekerja maupun jemaat Tuhan, belajar bagaimana membangun kesetiaan dan karakter positif dalam kehidupan kami, sehingga dengan tetap bertekun dan bekerja keras kami dapat memuliakan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi sebaliknya menerima setiap kesempatan untuk membangun karakter diri dan citra diri sebagai bagian dari umat Tuhan yang akan terus menuntun dan memberikan teladan dan contoh dalam kehidupan kami tiap-tiap hari melalui setiap orang, siapapun yang bisa saja hadir dan kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami serahkan sekalian jemaat-Mu dalam rupa-rupa situasi, kondisi, dan keadaan yang berulang tahun, kelahiran, pernikahan, Tuhan berkati, yang bersyukur dengan segala hal baik yang boleh terjadi dalam hidup, yang berterima kasih atas setiap hal yang boleh diselesaikan dan dikerjakan dengan tuntas, dan bahkan yang memuliakan Engkau atas setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, yang dapat kami jalankan dan yang seharusnya kami jalankan juga dengan baik. Demikian pula halnya kami berdoa bagi jemaat Tuhan, ibu bapa, saudara, anak-anak, dan bahkan para pekerja, hamba Tuhan, pengurus jemaat-Mu, agar tetap dalam ketekunan kesetiaan, diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami dapat melaksanakan, menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyadari bahwa tidak selalu mulus perjalanan hidup kami. Ada saja perjuangan, kendala, dan juga persoalan serta permasalahan yang menjadi pergumulan kami.
Tapi sebagaimana kami belajar dari seorang Rut yang percaya bahwa Allah yang kuasa adalah Allah yang akan terus menolong dan menuntun, maka biarkan dan layakkan kami juga untuk terus ada di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Layakkan kami mengisi hari ini melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Dan mendoakan setiap hal yang kami rencanakan dan kami rancang agar dapat terlaksana dengan baik. Bahkan program layanan dan juga penerapan anggaran yang dilaksanakan oleh pengurus jemaat dan bahkan dalam pekerjaan sehari-hari. Terlebih ketika kami juga mempersiapkan diri dan hati kami memasuki masa dari pesta demokrasi yang akan kami jelang. Berikan pikiran yang jernih, hati yang bersih, untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan arif dan bijaksana. Dan tidak membiarkan pikiran-pikiran kami, kemanusiaan kami yang terbatas, itu membelenggu dan mengekang pilihan dari apa yang akan kami lakukan dan kami tunjukkan. Serta mendoakan mereka yang terlibat dan ambil bagian dalam pesta demokrasi, agar berjuang dan tetap boleh menjadi teladan hingga pada saatnya mereka terpilih, maka mereka adalah pemimpin yang diharapkan. Maka mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Maka mereka adalah pemimpin yang mengayomi dan melindungi. Serta alat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman bagi negeri di wilayah masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah hidup dan kehidupan kami. Dan bahkan anak keturunan kami, dalam setiap hal yang mereka tekuni dalam giat belajar, pendidikan, dunia kerja, demi merajut masa depan yang penuh harapan, Tuhan sertai. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Dan bahkan senantiasa hendak memuliakan Tuhan dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.